Pemirsa, bangku kosong pada penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2023 menjadi catatan khusus dari penjabat Gubernur Heru Budi Hartono pada evaluasi tahun ini. Sementara itu di Kota Bogor, lebih dari 4.000 siswa dibatalkan pendaftarannya sebagai peserta didik baru oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat. Para calon siswa tersebut dinilai melakukan kecurangan dokumen saat mendaftar tingkat SMA. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait dengan praktik kecurangan PPDB, kita telah terhubung dengan Retno Listiarti, pemerhati pendidikan. Selamat sore Mbak Retno. Selamat sore. Ya, Mbak Retno, menurut pengamatan Mbak Retno, apa sebetulnya yang salah dalam penerapan PPDB 2023 sehingga terdapat banyak sekali persoalan kecurangan yang terjadi seperti pemalsuan dokumen hingga potensi jual beli bangku kosong? Ya, Mbak Vera, sebenarnya PPDB sendiri kan sudah berlangsung sejak 2017 ya. Jadi kalau 2017 itu dihitung, sebenarnya sampai 2023 itu kita sudah 7 tahun gitu ya melaksanakan PPDB. Dan sebenarnya dulu di awal masalah-masalah KK gitu ya, kecurangan-kecurangan itu banyak terjadi, tapi kemudian seiring dengan waktu tuh bisa diselesaikan, yaitu dengan melibatkan Dukcapil dan kelurahan. Jadi waktu itu dilibatkan untuk upaya mencegah. Nah, kalau sampai tahun 2023 gitu masih juga terjadi, berarti memang ada problem seperti tadi ya Pak Bima Arya, berarti ada ini mungkin oknum di Dukcapil atau oknum di kelurahan yang kemudian terlibat dalam proses ini. Kok bisa misalnya satu kakak diisi oleh 20 anak yang pindah dan ayah ibunya beda-beda. Nah, ini kan sebenarnya bisa diantisipasi ya. Nah, itu yang menjadi problem. Yang kedua sebenarnya problemnya adalah tidak menambah jumlah sekolah negeri. Jadi itu dulu ya, kalau misalnya gini, kita PPDB sistem zonasi ini kalau gitu kita tiadakan. Memang juga mengatasi gitu ya. Tidak juga, karena sebenarnya dari dulu pun jumlah sekolahnya kurang. Jadi hanya diserap oleh sekitar 38%. Bahkan untuk SMA dan SMK itu di bawah 38%. Jadi kalau banyak daerah justru setelah sistem zonasi, PPDB zonasi, mereka sadar kalau ternyata ada daerah-daerahnya ya blank spot. Jadi nggak ada sekolah negeri atau SMA negeri dan SMK negeri, sementara penduduknya banyak di situ gitu. Nah, ini yang kemudian seiring dengan waktu ternyata ditambah jumlah sekolah negeri oleh para kepala daerah. Nah, yang Baik. masih menghadapi sekarang ya, kalau misalnya di Jawa Barat, mereka kan punya 18 kabupaten dengan 9 kota. Nah, apakah selama sekian tahun ini terjadi nggak penambahan sekolah negeri? Kalau kita akan terus menghadapi problem yang sama kalau jumlah sekolahnya nggak ditambah, terutama di wilayah-wilayah yang blank spot. Kalau saya melihatnya sih di sana gitu ya. Kalau kemudian mengubah, sebaiknya tidak usah mengubah, karena ini mendorong banyak daerah akhirnya menambah jumlah sekolah. Dan Kemendikbud sendiri sebenarnya menyiapkan anggaran untuk membangun sekolah, asalkan pemerintah daerah punya tanahnya. Jadi kalau tanahnya ada, maka Baik. Kemendikbud akan Hmm. membangunkan. Baik, Mbak Retno, selain menambah jumlah sekolah, ini kan sudah terjadi ya untuk PPDB 2023 dan kecurangan terjadi di hampir semua daerah. Apakah semua daerah harus melakukan evaluasi yang sama seperti yang dilakukan oleh Wali Kota Bogor untuk mengusut begitu terkait dengan oknum ASN yang diduga melakukan kecurangan atau memanfaatkan sistem PPDB ini untuk melakukan kecurangan? Ya, yang pertama tentu harus ada evaluasi ya. Di mana sebenarnya titik lemah sehingga proses ini terus terjadi di daerah atau di kabupaten kota dan provinsi gitu ya. Karena kan kabupaten kota itu kan SD dan SMP, sementara provinsi SMA, SMK. Nah, ini penting betul dievaluasi. Yang kedua adalah ini kan sebenarnya kalau kita ngelihat sistem yang kemudian sekarang ini terjadi, ini sebenarnya sudah sangat pas gitu, dan sudah mulai banyak orang tuh menerima kondisi ini gitu, banyak masyarakat tuh menerima. Tapi memang jadi problem ketika jumlah sekolah negerinya memang tidak ditambah. Nah, beberapa saya mendorong sebenarnya satu tadi udah betul tuh, membatalkan ini biar ada efek jerah. Jadi jangan sembarangan, nanti juga dibatalin gitu. Yang kedua adalah mengevaluasi apa ASN yang diduga oknum-oknum ini terlibat dalam manipulasi dokumen KK. Yang ketiga adalah ya menurut kami ini penting betul sebenarnya
sebenarnya adalah bekerja sama dengan sekolah-sekolah swasta. Kalau di DKI Jakarta, karena sadar bahwa sekolah sebenarnya nggak kurang, tapi negerinya kurang, terutama SMA dan SMK. Baik. DKI kemudian sebenarnya membangun 10 SMK negeri, tapi dia bikin PPDB bersama Hmm. sekolah swasta. Nah, kreativitas yang kayak begini mungkin harus dicontoh ya sama daerah lain kalau menurut saya, sehingga teratasi. Baik. Selain melakukan evaluasi, lalu bagaimana nasibnya terhadap bangku kosong yang terjadi juga banyak di DKI Jakarta? Apakah pengawasan itu harus optimal dilakukan terhadap bangku kosong ini agar praktik bangku titipan atau jual beli bangku itu tidak sampai benar-benar terjadi, Mbak Retno? Ya, biasanya bangku kosong ini akan dibuka pada semester depan. Jadi setelah satu Ya. semester, maka dibuka yang namanya mutasi. Jadi diumumkan sekolah-sekolah yang punya bangku kosong. Nah, bangku kosong sendiri itu ini terjadi sebenarnya ketika seseorang memilih sekolah, tapi dia membatalkan setelah diterima. Nah, ini memang banyak terjadi karena ketidakjelian dalam memilih. Jadi misalnya pegangsaan, padahal ada pegangsaan di Kelapa Gading, tapi dia menteknya itu justru pegangsaan yang ada di Menteng, sementara rumahnya di Cilincing. Itu juga banyak kasus-kasus seperti itu, nggak mungkin dia ambil. Nah, akhirnya terjadilah beberapa kursi kosong dalam jumlah yang cukup banyak kalau digabung ya. Nah, itu biasanya nanti dibuka pada semester depan untuk mutasi ke sekolah negeri. Baik, kita harapkan evaluasi secara menyeluruh ini benar-benar dilakukan oleh pejabat daerah di masing-masing tempat. Terima kasih Mbak Retno sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore.